Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ar-Rahman, BP 1610542442. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferen orde yang lebih tinggi. Baiklah teman-teman, langsung saja ke materinya. Persamaan diferens linear orde yang lebih tinggi yaitu merupakan orde dari suatu persamaan diferens menunjukkan diferens orde tertinggi yang ada dalam persamaan. Tetapi hal itu juga menunjukkan jumlah maksimum dari periode waktu lamban yang terlibat. Suatu persamaan diferens linear orde Kn dalam kurung koefisien konstanta dan suku konstanta terkurung dapat dituliskan secara umum sebagai yaitu Yt ditambah N ditambah A1 Y1T ditambah min 1 ditambah titik ditambah AN dikurang 1 YT ditambah 1 ditambah AN YT sama dengan C. Metode untuk mendapatkan penyelesaian kasus ini tidak berbeda dalam setiap cara yang substantif. Sebagai langkah awal, kita tetap mencoba YT sama dengan K dalam kurung kasus equilibrium intertemporal stasioner tutup kurung. Bila ini gagal, kemudian kita coba YT sama dengan KT atau YT sama dengan KT pangkat 2 dan seterusnya dalam orde tersebut. Namun dalam mencari fungsi komplementer, sekarang kita akan dihadapkan dengan persamaan karakteristik yang merupakan persamaan polinominal derajat Kn, yaitu dimana Bn ditambah A1 Bn dikurang 1 ditambah A N dikurang 1 B tambah A N sama dengan 0. Sekarang akan ada N akar berkarakteristik mana B I 1 2 N kurung yang semua harus masuk ke dalam fungsi komplementer, yaitu YE sama dengan N I sama dengan 1. Asal saja akarnya semua real dan berbeda. Dalam kasus adanya akar real yang berulang, katakan B1 sama dengan B2 sama dengan B3. Jumlah 3 suku pertama dalam 18 harus diubah menjadi yaitu A1 B1 aksen ditambah T tambah A2 T B1 pangkat T ditambah A3 T pangkat 2 B1 pangkat T. Selain itu, jika terdapat akar kompleks yang sekawan atau conjugates, katakan Bn, maka jumlah 2 suku terakhir dalam digabungkan ke dalam ekspresi, yaitu dimana
R T A N dikurang 1 cos T ditambah A N sin T terkurung. Ekspresi yang serupa dapat juga diberikan ke pasangan akar kompleks lainnya. Tetapi dalam kasus dua pasangan berulang, satu diantaranya harus diberikan faktor penggali T, R pangkat T, dan bukan R pangkat T. Sesudah YP dan YC diperoleh, penyelesaian umum dari persamaan diferens yang lengkap kembali didapat dengan menjumlahkan, yaitu di mana YT sama dengan YP ditambah YC. Tetapi karena akan ada jumlah konstanta arbitrer N dalam penyelesaian ini, tidak kurang dari N, kondisi awal akan diperlukan untuk menemukannya. Carilah penyelesaian umum dari persamaan diferens orde ketiga, yaitu di mana Y T ditambah 3 dikurang 7/8 Y T dikurang 2 ditambah 1/8 YT ditambah 1 ditambah 1/32 YT sama dengan 9. Dengan mencoba penyelesaian YT sama dengan K, penyelesaian kasus mudah didapat, yaitu YP sama dengan 32. Untuk fungsi komplementer, karena persamaan karakteristik pangkat 3 atau kubik dapat difaktorkan ke dalam bentuk pertama B3 kurang 7/8 B pangkat 2 ditambah 1/8 B ditambah 1/32 sama dengan 0. Dapat difaktorkan ke dalam bentuk B dikurang 1/2 tutup kurung buka kurung B dikurang 1/2 B ditambah 1/8 sama dengan 0. Akarnya adalah B1 sama dengan B2 sama dengan 1/2 dan B3 sama dengan min 1/8. Memungkinkan kita untuk menulis yaitu dimana YC sama dengan A1 1/2 T tambah A2 T 1/2 T tambah A3 min 1/8 T. Perhatikan bahwa suku kedua mengandung suatu penggali T. Ini karena adanya akar berulang. Jadi penyelesaian umum persamaan diferens yang diberikan hanya merupakan penjumlahan YC dan YP. Dalam contoh ini, ketiga akar karakteristik ternyata lebih kecil dari 1 dalam nilai absolutnya. Karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian yang didapat menggambarkan suatu jalur waktu yang konvergen ke equilibrium stasioner tingkat 32. Baiklah, kita masuk ke konvergensi dan dalil Schur. Bila kita mempunyai persamaan diferens orde yang tinggi yang tidak mudah diselesaikan,
kita dapat menentukan konvergensi jalur waktu yang relevan secara kualitatif tanpa harus berjuang dengan penyelesaian kuantitatif aktual. Akan ingat kembali bahwa jalur waktu dapat konvergen jika dan hanya jika setiap akar dari persamaan karakteristik lebih kecil dari 1 dan nilai absolut. Dalam hal ini, dalil berikut yang dikenakan sebagai dalil Chur pada secara langsung dapat digunakan, yaitu di mana akar-akar dari persamaan polinominal derajat ke n, yaitu di mana persamaannya itu A 0 Bn ditambah A1 Bn kurang 1 ditambah A n dikurang 1 B ditambah n sama dengan 0. Semuanya akan lebih kecil dari suatu dalam nilai absolut jika dan hanya jika determinan n berikut. Penerapan dalil ini adalah bersifat langsung karena koefisien dari persamaan karakteristik sama seperti yang muncul pada sisi kiri persamaan diferens awal. Maka kita dapat memasukkannya langsung ke dalam determinan yang disebutkan. Perhatikan bahwa dalam konteks kita selalu mempunyai A0 sama dengan 1. Apakah jalur waktu dari persamaan YT ditambah 2 ditambah 3YT ditambah 1 ditambah 2YT sama dengan 12 konvergen? Di sini kita mempunyai n sama dengan 2 dan koefisien A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3 dan A2 sama dengan 2. Jadi kita peroleh yaitu di mana delta 1 sama dengan 0 A2 A0 sama dengan 1 2 2 1 sama dengan min 3 kecil dari 0. Karena ini telah melanggar syarat konvergensi, maka tidak perlu untuk meneruskan ke delta 2. Sebenarnya akar karakteristik dari persamaan diferens yang diberikan mudah didapat sebagai B1 B2 sama dengan 1 min 2 yang sesungguhnya menyiratkan jalur waktu yang divergen. Untuk konvergensi dari jalur waktu YT ditambah 2 ditambah 1 per 6 YT ditambah 1 dikurang 1 per 6 YT sama dengan 2. Dengan dalil Chur, di sini konvergennya adalah A0 sama dengan 1 A1 dikurang 1 per 6 A2 sama dengan min 1 per 6 dalam kurung dengan n sama dengan 2. Jadi kita peroleh yaitu di mana delta 1. Untuk delta 1 kita peroleh hasil 35 per 36 besar dari 0, dan untuk delta 2 sama dengan 1176 per 1296 besar dari 0. Ini semua memenuhi syarat perlu dan cukup untuk konvergensi. Dengan menyamakan kedua sisi suku demi suku, kita lihat koefisien tak tentu diperlukan untuk memenuhi persamaan simultan berikut. Maka itu dimana 8B0 ditambah 7B1 tambah 9B2 sama dengan 0. 8B1 ditambah 14B2 sama dengan 0. 8B2 sama dengan 1. Jadi nilai-nilainya akan menjadi B0 sama dengan 13 per 256, B1 sama dengan 7 per 32, dan B2 sama dengan 1 per 8 yang memberikan kita penyelesaian khusus,
yaitu dimana YP sama dengan 13 per 256 kurang 7 per 32 T tambah 1 per 8 T pangkat 2. Pengalaman kita dengan suku variabel T2 akan memungkinkan kita untuk menggeneralisasikan metode pada kasus CTN. Dalam penyelesaian percobaan yang baru, jelas terdapat suatu suku Bn T pangkat N yang sepadan dengan suku variabel yang diberikan. Selanjutnya, karena pembahasan secara berturut-turut dari suku tersebut menghasilkan ekspresi yang berbeda-beda, T pangkat N dikurang 1, T pangkat N dikurang 2, titik-titik T dan B0 adalah konstanta. Maka penyelesaian percobaan yang baru untuk kasus suku variabel C T pangkat N akan ditulis sebagai YT sama dengan B0 ditambah B1 tambah B2 T pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah Bn T pangkat N. Hasil ini harus dibandingkan dengan 3 derivatif yang pertama dan T pangkat 2, maka diperoleh yaitu D per dt T pangkat 2 sama dengan 2T. D pangkat 2 per dt pangkat 2 T pangkat 2 sama dengan 2 dan D pangkat 3 per dt pangkat 3 T pangkat 2 sama dengan 0. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.